Waalaikumsalam Yang, warahmatullahi. yang terhormat Ibu Haja Isadia SAG MDI selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai karakteristik akhlak Islam. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Endah Kurniati, dan rekan saya, Reskia dan Selvi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Reskia. Kepada Reskia, dipersilakan. Baik, pengertian akhlak dan karakteristik akhlak Islam. Akhlak itu yang berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku, atau akhlak berasal dari bahasa Arab jama dari kata akhlakul, tabiat, tata karma, sopan santun, adab, dan tindakan. Saibani 2010. Sedangkan pengertian secara teknologi, akhlak yaitu budi pekerti yang ditentukan oleh agama. Karakteristik adalah pengacu pada karakter dan gaya seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga merupakan ciri yang melekat pada diri seseorang meliputi umur, jenis kelamin, ras, atau suku, pengetahuan, agama, dan sebagainya. Akhlak Islam mempunyai karakter adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. Kedudukan akal, motivasi, iman, mata rantai akhlak, tujuan luhur, akhlak. Bagian A, Al-Quran dan hadis sebagai sumber akhlak Islam. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum bagi umat Islam baik dalam akidah, ibadah, dan juga dalam akhlak. Yang bagian B, kedudukan, akal, dan naluri. Bagian C, motivasi, iman. Dalam Islam, setiap perbuatan, motivasi dalam perbuatan adalah akidah. Iman yang terpatri dalam hati. Bagian D, mata rantai akhlak. Dengan memotivasi iman, maka terdoronglah seorang mukmin mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya menurut kemampuannya. Bagian E, tujuan luhur akhlak. Tujuan yang akan tercapai oleh seorang mukmin berakhlak adalah untuk mencapai ridho Allah sebagai Allah berfirman. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, itu ada mengabdi hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, tawakal, bersyukur kepada Allah, penuh harap kepada Allah, ikhlas menerima keputusan Allah, tadaru dan khusyuk, husnud dan taubat dan istighfar. Akhlak terhadap makhluk, yaitu akhlak kepada manusia, ada akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, ada akhlak terhadap keluarga dan kerabat, ada akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat.
akhlak kepada bukan manusia atau lingkungan hidup antara lain sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna dan flora yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Sayang pada sesama makhluk. Baik Ibu, yang kedua akan dibacakan oleh Selfie. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Maskawiyah, ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan, pikiran, dan perencanaan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, ialah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan. Yang ketiga, menurut Rosihan Anwar, ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan untuk Dinda Nabila. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang memberikan materi hari ini. Pertanyaan saya mengenai akhlak kepada Allah, yang poin E tadi yang di PPT-nya, itu kan ada penuh harap kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari pemateri mengenai orang yang pada zaman dahulu itu percaya kepada hal yang mistis seperti meminta perlindungan kepada pohon yang dianggapnya keramat. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, untuk pertanyaan dari Dinda Nabila, kami tampilkan dulu. Apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anjola Sukmayu dari kelompok 5A. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengambil peran dalam adab dan akhlak seseorang? Saya pernah mendengarkan bahwa perilaku adab atau akhlak seseorang anak tidak jauh dari akhlak orang tuanya, seperti layaknya pepatah, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika seperti itu, apa bisa dikatakan bahwa akhlak seseorang anak lahir dengan sendirinya? Namun yang kita lihat di masa sekarang, pergaulan bebas marak diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Berarti akhlak anak itu dalam pergaulan bebas itu lahir karena hasil dari akhlak orang tuanya atau seperti apa ya? Baik, terima kasih Yola. Apakah ada yang ingin lagi bertanya? Saya. Ya, silakan. Saya Siti Rukmana Antasari dari kelompok 4A. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar kita itu tetap mempertahankan salah satu akhlak terhadap Allah, yaitu hanya dengan mengabdi kepadanya. Sedangkan di zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu sebagai umatnya jauh dari kata mengabdi kepada Allah. Terima kasih. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Nabila. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana tanggapan Anda tentang mengenai orang pada zaman dahulu yang percaya pada hal mistis, seperti itu ya. Hal yang disebutkan oleh Dinda Nabila sama dengan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Berikut cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, menghayati dengan baik bahwa tiada upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan baik sebab ibadah bisa menjaga seseorang berlaku keji dan mungkar. Perbanyak berzikir dan mohon ampun pada Allah. Yang ketiga, banyak mengingat betapa besarnya balasan bagi mereka yang berbuat syirik. Banyak bergaul dengan orang-orang soleh, sehingga mendapatkan nasihat pengingat ketika berbuat salah.
Yang keempat, tawakal atas qada dan qadar Allah, sehingga jauh dari godaan bintang, sio, zodiak, atau perbuatan syirik lainnya. Dengan tawakal seseorang, hamba berserah diri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan lain sebagainya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dengan jawaban saya? Ya, lemparkan dulu pertanyaan ini, jawaban ini kepada yang bertanya. Kalau dia sudah merasa cukup puas, ya sudah. Kalau memang kurang, yang lain bisa menambahkan. Ya, seperti itu ya. Silahkan. Bagaimana Bunda? Apakah sudah merasa puas dengan jawaban saya? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Terima kasih untuk jawabannya pemateri. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan syirik. Amin, amin ya Allah. Pertanyaan kedua dari Yola. Yang pertanyaannya bagaimana Islam berperan dalam akhlak dan adab seseorang. Menurut saya, akhlak seseorang itu tergantung lingkungannya. Namun, orang tua sangat berperan penting untuk memiliki lingkungan yang baik untuk anaknya. Memang ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi semisal kita ingin menarik kesimpulan, berarti si anak yang dalam pergaulan bebas itu lahir dari hasil akhlak orang tuanya yang tidak bagus atau kurang baik. Tapi tidak bisa juga kah kita mengambil kesimpulan yang sekarang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Yang tidak baik itu, jika dulu orang tuanya juga dalam itu tidak bisa karena dalam akhlak dipengaruhi juga dengan apa yang mereka. Mohon maaf yang agak buruk, yang akhlaknya agak buruk dari orang tua yang buruk, atau tidak orang tua yang buruk melahirkan anak yang buruk. Kita bolak-balik dalam kisah, kita tolak balik di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim adalah pembuat patung dan orang yang ingkar kepada Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim baik? Karena Nabi Ibrahim berpikir, karena akhlak seseorang tidak selamanya menurun dari orang tuanya. Karena ada juga yang mengatakan kamu adalah dengan siapa kamu bergaul, kamu adalah dengan siapa kamu bergaul, dan ada juga yang mengatakan kalau misalnya kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan baunya. Dan kalau kita berteman dengan penjual ikan asin, kita akan kecipratan juga baunya gitu loh. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang akhlaknya baik, insya Allah kita juga akan ikut menjadi baik. Tapi jika kita berteman dengan orang yang akhlaknya kurang baik, bisa jadi kita juga kurang baik, terkecuali kita bisa memberi pengaruh baik yang akhlaknya kurang baik. Jadi menurut saya seperti itu. Bagaimana Yola? Apakah puas dengan jawaban saya atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, lanjutkan lagi. Kemudian kalau selesai pertanyaan ini, masih ada pertanyaan, silahkan dibuka kembali dan dituntaskan lagi. Masih ada 2 kelompok ya, setelah ini ya. Iya, silahkan. Terima kasih, Rukmana. Baik, saya akan menjawab. Bagaimana sih cara kita untuk kita mempertahankan akhlak itu, yaitu dengan tetap pada jalan yang lurus, artinya kita itu harus tidak boleh kayak gimana ya, kita nggak boleh yang membelokkan diri kita gitu. Kayak misalnya kita harus beriman gitu kan, kita nggak boleh tuh yang tiba-tiba ngikut teman kayak gitu kan. Kalau yang sekarang kan ngikut teman ya, ngikut lingkungan gitu. Baru tetap bersama orang-orang yang baik dan beriman. Berarti kayak kita tuh harus memilih teman gitu juga. Kayak misalnya teman yang mengajak kita kepada kebaikan, jadinya kita juga keikut gitu.
menjauhi dari segala tindakan buruk yang dilarang oleh agama. Kayak misalnya kita meninggalkan sholat gitu, jangan sampai gitu kan, karena sholat itu kan tiang agama kita kan. Terus selalu mengingat Allah, kayak kita mau melakukan suatu keburukan, kita ingat Allah lagi, kayak gitu. Jadinya kita selalu di jalan itu. Bagaimana Rukmana? Baik, terima kasih, Enda. Sama-sama. Oke, sebentar Ibu ambil dulu ya, Ibu ambil alih dulu ya. Dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya semuanya tidak lepas dari lingkungan ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, maka lingkungan itu harus betul-betul kita jaga. Anak pertama kali lahir tentu berada di rumah. Berarti lingkungan pertama yang membentuk diri anak itu adalah rumah. Maka dikatakan bahwa rumah itu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Lalu siapa yang membimbing dan mempengaruhinya? Tentunya ibunya lah, karena ibunya yang mengandungnya, yang melahirkan, dan menyusui. Maka agar anak tercipta anak yang baik, tentulah ibu dulu yang harus memperbaiki akhlaknya. Sehingga apa yang dilihat anak tentu akan dicontoh, ya kan? Karena anak ini sifatnya imitasi, ibunya baik ya akan baik. Maka dari awal berusaha berniat untuk kalian yang putri ini, berusahalah untuk memperbaiki diri sehingga menjadi wanita solehah, menjadi ibu yang solehah yang pada akhirnya akan memberikan warna kepada anaknya. Karena ingat, rumah tangga adalah sekolah yang pertama, al-madrasatul ula. Ya. Kemudian lingkungan, ya benar tadi banyak sekali ilustrasi yang bagus-bagus ya. Kalau dekat dengan orang jual ikan asin, tentu bau ikan asin, benar. Kemudian kalau ingin melihat seseorang itu, lihat siapa temannya. Tentu kita tidak akan bisa berteman, kita tidak akan bisa akrab dengan seseorang kalau kita tidak merasa tidak ngeh bahasanya ya, tidak ngeh dengan mereka. Maka lihat temannya, nggak usah. Oh kalau kita mau lihat si A, lihat temannya si B. Benar, mereka tidak akan bisa jalan bareng kalau tidak punya kesamaan, ya kan? Nah, tidak ngeh atau tidak matching lah. Oke. Ya. Kemudian yang paling vital bagaimana mempertahankan Allah kepada Allah. Satu yang perlu kalian tanamkan, ingat mati. Selalu ingat mati. Benar apa yang dikatakan tadi, ada beberapa tips. Berkawan dengan orang baik, selalu mengingat kesalahan, benar. Tapi yang paling jos, ingat mati. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan walaupun sesaat. Nah kalau kita betul-betul ingat mati, tentu kita akan bisa mempertahankan akhlak kita, akhlak baik kita. Aduh, saya keluar rumah ini masih hidup nggak? Nah mulai dari keluar rumah aja sudah baik-baik kelakuan, senyum dengan tetangga, menyapa, ya. Salah satu contoh. Kemudian contoh yang paling urgen dalam sholat saja diingatkan. Ketika kita sujud, kita berpikir, apakah aku ini masih hidup ketika aku bangkit? Kenapa? Kita lihat di TV, di medsos, banyak yang ketika sujud sudah nggak bangkit-bangkit lagi. Coba. Alhamdulillah kalau mati dalam keadaan seperti itu. Tapi pas kita mati, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan yang na'udzubillah yang tidak baik, habis bertengkar, masih teriak-teriak nih ngolokin orang, mati. Allah na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita akan berbuat apapun, terutama yang jahat, ingat, masih hidup nggak kita sedetik kemudian. Sedetik aja. Udah dikatakan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walau sedetik. Ya. Nah, kalau itu sudah terpatri dalam hati, ingat mati terus, tentu kita tidak akan pernah mau berbuat satu kejelekan. Itu tambahan dari Ibu saja. Bagus sudah tadi pertanyaannya, stressing ilustrasinya. Wah, mantep deh. Oke, bisa dilanjutkan.